perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Next. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan keralaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tema malam hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, Bapak Ibu, yaitu bebas dari ikatan roh jahat. Bebas dari ikatan roh jahat. Seseorang bisa berada dalam ikatan setan atau kuasa kegelapan, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Contohnya, dengan dia terlibat dalam dunia okultisme, maka orang itu bisa saja ada dalam ikatan roh-roh jahat, ikatan kuasa kegelapan. Anda pergi ke dukun pernah? Anda pergi untuk ramalan tangan, minum air dukun dan sebagainya, Anda sedang ada di dalam ikatan setan, kuasa kegelapan. Hal-hal supranatural seperti perdukunan dan sihir. Ya, apalagi ikatan kuasa kegelapan terjadi saat seseorang dikuasai atau ditekan oleh kuasa gelap. Atau juga dalam pemberontakan kepada Tuhan, dalam dosa-dosa kedagingan. Amarah, iri hati, dengki, menurut Galatia pasal yang kelima, ayat 17 sampai 19, itu adalah dosa-dosa kedagingan. Nah, mungkin sebagian orang tidak percaya dengan setan atau dengan adanya ikatan kuasa kegelapan ini. Namun Alkitab menulis seperti yang tadi kita baca dari Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat yang ke-17, bahwa ada kuasa kegelapan yang terlibat dalam kehidupan manusia di dunia ini. Makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa gelap, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa gelap. Itu adalah kuasa daripada setan-setan. Nah, kuasa iblis atau kuasa kegelapan, pengaruh dan kendali iblis atas seseorang bisa membuat seseorang itu sakit-sakitan atau sakit penyakit. Sakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Borok yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Juga menyebabkan tingkah laku yang tidak baik. Tingkah laku yang aneh. Bisa menyendiri dalam kamar, tidak ganti baju selama berminggu-minggu, tidak mandi dan sebagainya. Kamarnya berantakan seperti tempat sampah, tingkah lakunya jadi aneh, tidak seperti normal. Atau ketidakmampuan berfungsi secara normal, bahkan mempengaruhi orang itu untuk bunuh diri. Ada suara-suara yang berkata bunuh diri. Ada yang suara-suara berkata lukai dirimu, benturkan kepalamu di tembok, pukul dengan kepala di tembok sampai tangannya luka. Melukai diri sendiri, bahkan untuk membunuh diri sendiri, itu tanda bahwa seseorang itu sedang ada di dalam penguasaan daripada kuasa kegelapan atau pengaruh dan kendali daripada roh-roh jahat. Saya ingat sekali ketika saya mendoakan seorang anak perempuan,
anak gadis. Umurnya mungkin sekitar 15 atau 16 tahun waktu itu. Ada borok di atas telapak kakinya itu. Sudah kurang lebih 1 tahun lebih itu nggak sembuh-sembuh. Ketika saya mau doakan dia, Roh Kudus kasih tahu kepada saya ada 20 roh yang menguasai anak perempuan ini. Nah, saya doakan anak perempuan ini dengan pertolongan Roh Kudus dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Dan 20 roh itu keluar sambil menyebutkan namanya. Roh jahat diusir keluar. Anak ini dalam pengaruh roh jahat. Dan borok di atas kakinya selama ini tidak sembuh-sembuh. Ketika 20 roh itu keluar, 2 hari kemudian boroknya itu kering dan hilang sama sekali. Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau seseorang ada dalam kendali, pengaruh daripada kuasa setan, bisa datang penyakit, bisa datang tingkah laku yang tidak baik, ketidakmampuan untuk hidup normal. Dia hidup berbeda dengan orang normal. Maka itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang ada dalam pengaruh roh jahat. Dan dampaknya, orang dalam ikatan kuasa kegelapan berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dia bisa melukai dirinya, dia bisa membunuh dirinya sendiri. Dan juga ada orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang dikuasai roh jahat, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia bisa melukai diri sendiri, tapi dia juga bisa melukai orang lain. Dia bisa membunuh orang lain, dia bisa memukul orang lain. Ini dampaknya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat orang tiba-tiba memukul seseorang tanpa ada sebabnya, orang tiba-tiba membunuh seseorang tanpa ada sebabnya, maka orang itu mungkin saja dikuasai kegelapan. Nah, indikasi bahwa adanya ikatan atau pengaruh kuasa kegelapan, Bapak Ibu bisa akan lihat beberapa hal berikut ini yang akan membantu saudara dan saya mengenali apakah Anda dan saya, apakah seseorang mengalami ikatan atau pengaruh kuasa kegelapan. Apakah dia butuh dilepaskan dari kuasa kegelapan ataupun dosa kedagingan? Kita lihat beberapa hal yang saya akan tunjukkan kepada saudara, sehingga malam ini tema kita ini adalah bebas dari ikatan kuasa kegelapan, bebas dari ikatan roh jahat itu bisa Bapak Ibu alami. Ya. Indikasinya ada beberapa yang perlu bisa kita lihat. Yang pertama adalah sering melakukan tindakan kekerasan, baik kepada binatang ataupun orang. Seseorang yang nakal, terus-terus nakal, maka bisa saja orang itu dikuasai atau dicengkeram, dipengaruhi oleh kegelapan. Dia perlu didoakan, saudara. Ya, Anda perlu bawa pergumulan khusus. Seseorang yang suka menyakiti binatang, orang ini punya sebuah roh bengis, roh sadis dalam dirinya. Indikasinya bisa lihat di situ. Yang kedua adalah melakukan penyimpangan seksual. Misalnya lesbi, homo, masturbasi, onani. Itu penyimpangan seksual atau melakukan misalnya orang lakukan dengan binatang dan sebagainya. Itu adalah penyimpangan seksual di mana tanda indikasi bahwa mereka dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh kegelapan. Ada juga yang berikut adalah merusak diri dengan berbagai ketertarikan atau keterikatan maksud saya. Merusak diri sendiri dengan berbagai keterikatan. Contoh obat-obatan. Obat-obatan di sini adalah narkoba dengan jenis-jenis yang dilarang oleh pemerintah. Bahkan yang ditentang oleh dunia untuk merusak kesehatan. Misalnya alkohol, kecanduan kepada alkohol, atau ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, itu tanda bahwa orang terikat dengan kuasa kegelapan. Atau dengan nikotin. Nikotin ini dalam hal ini merokok. Ya. Orang itu sedang dikuasai. Orang itu sedang dikuasai kuasa kegelapan. Saya beberapa kali, karena dalam anugerah Tuhan, pelayanan dasar yang Tuhan berikan kepada saya adalah pelayanan kelepasan. Usir roh jahat. Beberapa kali saya doakan beberapa anak-anak muda, ketika terjadi kelepasan, maka dia berguling-guling di bawah, lalu tiba-tiba tangannya di mulut begini. Lalu ketika dia begini, saya rasa dari seluruh tubuh orang itu tuh keluar nikotin, bau luar biasa. Bau sulfur, bau nikotin luar biasa. Itu roh jahat. Karena dia udah terikat, nggak bisa lepas. Dan roh jahat itu diusir, kemudian orang itu dibebaskan. Jadi dia merusak diri dengan berbagai keterikatan.
Menurut 1 Korintus pasal 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Barang siapa merusakkan bait Allah, maka Allah akan merusakkan dia, karena bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi bait Allah bukan saja gedungnya, karena gereja itu, kalau bicara tentang gereja, gereja punya 4 arti. Pertama itu adalah gereja adalah organisasi. Yang kedua, gereja adalah organisme. Gereja adalah pribadi. Bahasa Ibraninya am. Am itu personal. Gereja adalah pribadi. Yang ketiga adalah gereja secara fisik. Dan yang keempat, gereja secara universal. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita bicara gereja, kita nggak bisa artikan bahwa itu cuma gedung gereja. Gereja itu adalah juga pribadi. Amin. Dan tugas kita adalah bagaimana menyatukan ini sehingga Tuhan hadir. Ketika tubuhnya terpecah-pecah, maka kepala tidak bisa diletakkan. Dan tahukah saudara bahwa keterikatan ini merusak diri. Ketika orang alkohol, obat-obatan, maka dia merusak tubuh bait Allah ini. Merusak dirinya sendiri. Dan satu saat nanti, menurut 1 Korintus 3 ayat ke-16-17, satu saat nanti Tuhan akan merusakkan dia. Bahkan terjemahan yang lain berkata Tuhan akan menghukum dia. Karena dia tidak bisa menjaga tubuhnya yang adalah bait Allah. Kalau yang pertama tadi sering melakukan tindakan kekerasan baik kepada hewan maupun kepada orang, yang kedua penyimpangan seksual, homo lesbi, yang ketiga merusak diri dengan berbagai-bagai keterikatan, obat-obatan, alkohol, nikotin, bahkan ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Yang keempat itu terlibat dalam agama-agama palsu dan sekte. Ya. Jadi penyembahan kepada sesuatu yang bukan Tuhan, menyembah kepada ilmu pengetahuan, menyembah kepada pengalaman-pengalaman mistis, menyembah kepada kunjungan-kunjungan malaikat tanda petik, bisa jadi sekte-sekte dan agama-agama palsu yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam nama Yesus orang Kristen. Maka saudara dan saya sedang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Keterlibatan dalam apa lagi? Yang kelima, praktek okkultisme. Anda pernah pergi ke dukun, ramalan tangan, apalagi ramalan bintang, jailangkung. Anda pernah minum minuman dari dukun. Anda pernah makan makanan yang sudah dimantrain. Anda pernah tanam susuk di tubuh Anda. Anda pernah juga adalah bertapa di tengah-tengah hutan sendiri. Anda pernah bertapa dalam kamar sendiri dan mengosongkan pikiranmu tanpa mengisi dengan firman Tuhan. Maka itu adalah bagian-bagian elemen keterlibatan dalam praktek okkultisme. Tanpa orang Kristen sadar bahwa mereka melakukan sesuatu, mereka pikirkan baik. Baik belum tentu benar, Bapak Ibu. Benar pasti baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hati-hati dengan okkultisme. Ya. Hati-hati dengan praktek okkultisme. Ada banyak orang Kristen punya pilihan. Maka saya pergi ke dukun, karena dukun lebih cepat. Kalau barang saya hilang, pergi ke dukun. Kalau saya sakit, pergi ke dukun, sembuh kok. Tidak, saya beritahukan kepada saudara. Anda sakit tangan kiri, pergi ke dukun, dia pindahkan ke tangan kanan. Selesai tangan kanan, Anda pergi, dia pindahkan ke kaki kiri, ke kaki kanan, ke tulang belakang. Pokoknya kemana-mana dia. Dan Anda keluarkan uang, dia rampas, dan dia isi roh jahat untuk kendalikan Anda. Setan itu tidak ada belas kasihan. Ingat, Tuhan pakai orang, setan juga pakai orang. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ingat ini, Tuhan pakai orang, setan juga pakai orang. Lalu tulis, saya mau dipakai Tuhan, saya tidak mau dipakai setan. Haleluya. Keterlibatan dalam praktek okkultisme. Meramal, dukung, jailangkung, dan sebagainya. Saya beberapa kali berhadapan dengan dukun-dukun. Ya, berhadapan dengan dukun-dukun, dan dukunnya ini ilmunya tinggi. Saya doakan muridnya, ya saya ingat ketika saya pelayanan di salah satu pulau, dukun ini ilmunya tinggi, dan ketika saya doakan muridnya, itu gurunya bisa cari, gurunya bisa tahu gereja di mana saya sedang doakan muridnya. Dia datang dan dia teriak-teriak, dia nari-nari, bahkan sampai satpam harus ketemu dengan saya, Pak Pendeta. Itu ada orang yang teriak-teriak di depan, katanya anak muridnya diganggu. Ketika saya keluar dan saya lihat dukunnya lagi nari-nari kayak telanjang, rambutnya panjang.
Dan ketika saya katakan dalam nama Yesus, dia terguling-guling. Dalam nama Yesus, dia terguling-guling. Ya. Kemudian akhirnya saya ketemu dan saya katakan, Bapak mau apa? Bapak ganggu murid saya. Mana murid Bapak? Itu yang Bapak lagi doain. Kemudian orang itu berhadapan, kami berdua berhadapan dalam satu ruangan. Dan dia katakan, ini saya punya ilmu yang kalau dilepaskan, pohon pisang bisa jadi debu. Saya katakan, Bapak hafal ilmunya. Dia katakan, saya hafal ilmunya. Bapak sekarang lepaskan kepada saya. Kami berdua saling bersila, cuma jaraknya sekitar mungkin 2 meter dalam sebuah ruangan. Dan dia hafal mantranya. Saya katakan, darah Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan pagari saya. Ketika dia lepaskan mantranya mukul balik. Nggak kenal ke saya. Darahnya keluar dari hidung, darahnya keluar dari mulut, dari telinga. Dia terpental 3 meter ke belakang, merayap kembali. Mata hitamnya nggak ada, tinggal mata putih. Itu tanda kesurupan. Tanda dia dirasuk oleh roh jahat. Suaranya mendesis seperti seekor singa, seperti ular yang mendesis. Tubuhnya meliuk-liuk di depan saya. Ketika mau dekat lagi, saya katakan, darah Yesus. Dia terguling-guling, melingkar-lingkar lagi. Sampai akhirnya dia teriak, nggak kuat, saya nggak kuat. Dan saya katakan begini, panggil nama Yesus. Ketika dia panggil nama Yesus, dia dibebaskan Tuhan. Hari ini, orang itu jadi hamba Tuhan. Didoakan, kemudian saya baptis orang itu, dan dia jadi hamba Tuhan sekarang. Dan kalau saya ketemu dia, saya tanya begini, gimana? Mana yang hebat? Dia katakan, Pak Pendeta, Tuhan Yesusku yang hebat. Hebat ilmumu, atau hebat Tuhan Yesus? Hebat Tuhan Yesus. Saya pernah ketemu naik mobil angkot, saudara. Ada orang yang maaf sedang merokok. Dan saya katakan, Pak, saya injili itu orang. Jangan merokok, pakai 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 6, 19, 20. Lalu dia matikan rokoknya. Ketika saya turun, dia ikut saya juga turun. Saya ingat waktu itu saya masih ada di Ambon, masih sudah nikah dengan istri saya. Dia ikut saya dan dia katakan begini, Pak, saya mau belajar dari Bapak. Ilmu Bapak tinggi sekali. Saya katakan, saya nggak punya ilmu. Dia katakan, tidak. Saya mau belajar dari Bapak. Dia terus kejar saya, saudara. Sampai saya masuk di rumah, dia terus kejar saya. Ternyata orang ini punya ilmu kegelapan, okultisme, dan dia bisa tahu bahwa saya ada ilmu yang tinggi. Saya katakan, saya nggak punya ilmu, saya cuma punya Tuhan Yesus. Kemudian waktu saya suruh dia berdiri, dan saya katakan, dalam nama Yesus, langsung dia jatuh, dia teriak-teriak histeris, roh jahatnya ngamuk, kemudian diusir roh jahatnya, dan dia bebas. Saya muridkan dia, sehingga akhirnya dia dipulihkan, dia dibaptis, dan terima Yesus sungguh-sungguh. Saya beritahukan kepada saudara begini, setan, kalau Efesus tadi berkata begini, kita nggak berhadapan langsung dengan setan. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kita berhadapan dengan tipu muslihatnya. Katakan, saya tidak berhadapan dengan setan. Saya hari ini berhadapan dengan tipu muslihatnya. Seakan-akan tuh dia masih hebat. Seakan-akan itu dia masih luar biasa. Padahal itu cuma tipu muslihat. Hati-hati dengan praktek okultisme. Bahkan yang keenam itu kalau mengalami tekanan mental berlebihan, ada stres berkelebihan, bisa-bisa Anda dalam kuasa cengkraman roh jahat. Anda stres sampai pening. Mungkin Anda dalam cengkraman roh jahat, ikatan roh jahat. Akhirnya membuat Anda ketakutan, cemas, rasa marah, lalu akhirnya disorientasi. Anda mengalami sesuatu yang membuat Anda frustrasi dan sebagainya. Kalau itu berlangsung terus-menerus dan itu jadi lifestyle, saya beritahukan jemaat Tuhan, Anda sedang dicengkram kuasa kegelapan. Firman Allah berkata, barang siapa dimerdekakan oleh Kristus, dia benar-benar merdeka. Barang siapa yang ada dalam Kristus, barang siapa yang hidup dalam Kristus, maka roh Allah yang ada dalam dia akan memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bisa saja orang itu mengalami tekanan mental. Mental itu ada di jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Coba Bapak Ibu periksa. Hari-hari ini, kalau sampai Bapak Ibu mengalami tekanan mental, stres berkelebihan, ketakutan berkelebihan, seling rasa marah, emosi yang tidak bisa terkontrol, frustrasi, disorientasi, dan sebagainya, maka something wrong with you. Ada yang salah dengan hidup. Anda ada dalam cengkraman daripada musuh.
Yang ketujuh adalah Bapak Ibu gangguan psikolog seperti kepribadian ganda atau paranoid. Bisa juga karena paranoid kepribadian ganda itu begini, hari ini Anda baik tapi besok jadi jahat. Ya. Hari ini Anda hidup seperti laki-laki tapi malamnya waria. Contoh seperti itu. Atau jadi perempuan tapi malamnya jadi lain. Saya ingat dulu, maaf sekali saya paling nakal dengan teman-teman kalau pulang bela diri. Ya. Biasa jalan kita pulang itu biasanya banyak ya laki-laki yang jadikan dirinya seperti itu. Kemudian mereka panggil kita dengan istilah papi, papi. Suara perempuan, papi, ganggu kita dong. Kita selalu menyeberang dan biasanya kita memukulin sampai mereka berteriak sampai suara laki-lakinya keluar, tolong, 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 baru kita tinggalkan sudah. Itu dulu nakalnya kita, saudara, masih belum bertobat, saudara ya. Jadi ketika mereka tahu kita mau pulang jalan situ, mereka kosong karena pernah dipukulin ya. Jadi ketika mereka lihat kita dari jauh, mereka lari. Ya. Tapi awal sekali dipukulin sampai dari suara adu, suara cewek-cewek, akhirnya sampai tolong, tolong, tolong gitu, saudara ya. Suara lakinya keluar, ketahuan bahwa punya kepribadian ganda. Ya. Saudara, saya beritahukan kepada saudara, ini nggak boleh. Ini psikolog. Secara psikolog ada namanya ini orang terluka. Orang terluka di rumah, dia bisa lari, suka nakal, bisa lari, cari pengakuan, dan akhirnya dia dikuasai kegelapan. Karena itu Tuhan kasih jembatan pengampunan, itu adalah jembatan untuk pemulihan. Amin. Jangan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kumpul dengan orang benar, supaya tadinya kelakuan yang buruk jadi benar. Gangguan fisik akibat kuasa kegelapan. Dalam Matius pasal 9, ayat 20, 32, 33 berkata, menjelaskan kepada kita, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Orang bisu, setan bisa membuat orang bisu. Seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Gangguan fisik akibat kuasa kegelapan. Saya pernah doakan orang bungkuk, pundaknya bungkuk. Dan ketika didoakan, langsung bisa berdiri tegak. Jadi bungkuknya itu disiksa oleh roh jahat. Hari ini saudara dan saya punya tanda-tanda di fisik saudara yang sakit nggak sembuh-sembuh. Bisa saja karena pengaruh akibat daripada kuasa kegelapan. Seperti Matius pasal 9, 32, 33 ini bisu. Mungkin saja ada sakit tertentu, mungkin saja ada borok tertentu, mungkin saja ada bagian-bagian tertentu yang sudah pakai obat pun, pergi ke dokter pun, dokter katakan nggak ada penyakit. Anda sudah dicek up semuanya, nggak ada apa-apa. Mungkin saja pengaruh kuasa kegelapan. Haleluya. Bahkan tidak mengalami sukacita dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi ini ikatan rohani. Ya. Tidak mengalami sukacita, datang ibadah, mukanya tuh nggak bisa sukacita. Saya sukacita Pak Pendeta, di mana sukacita dalam hati? Sukacita itu harus ekspresi. Ya. Sukacita harus diekspresikan, tidak ada kemerdekaan. Pujian penyembahan kita kaku, kita nggak angkat tangan. Padahal Alkitab mengatakan, pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan tarian, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, pujilah Tuhan dengan nari, pujilah Tuhan dengan suaramu, pujilah Tuhan dengan gambus, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tapi Bapak Ibu, puji Tuhan seperti kita ada di kuburan, senang, tenang, sepi, ya tidak. Itu berarti Bapak Ibu ada di dalam kekuatan daripada musuh. Jadi mulai hari ini ketika Bapak Ibu ikut Zoom lagi, ketika ada pujian, buka semua kamera Bapak Ibu. Supaya bisa dipantau. Saya itu pantau loh Bapak Ibu. Saya lihat satu-satu. Jadi saya juga tahu yang mana yang baru masuk, saya juga tahu. Ya. Tim kami itu juga catat, mana yang pertama kali, mana yang sudah daftar, yang sering ikut itu dipantau. Ya. Jadi saya juga bisa lihat, ya. Makanya dengan buka kamera saya bisa lihat ekspresi orang lagi menyembah Tuhan, ya. Ekspresi orang lagi memuji Tuhan. Makanya saya bayangkan juga, ya pasti Tuhan juga perhatikan ya.
Tuhan juga perhatikan ketika Bapak Ibu menyembah Dia, memuji Dia. Saya kan nggak maha tahu, jadi saya butuh video terbuka. Kalau Tuhan kan maha tahu, tertutup juga kelihatan. Kan begitu Bapak Ibu. Saya kan tidak maha tahu. Ketika Anda tutup video, maka saya nggak bisa lihat. Karena itu videonya dibuka. Ya. Tidak mengalami sukacita dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Ini ikatan rohani. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, Daud berkata, aku datang dengan sukacita, aku datang dengan sorak-sorai. Ya. Itu yang Tuhan mau. Yang ke-10 adalah ketidakmampuan untuk menolak dosa. Atau secara konstan jatuh dalam dosa dengan sadar. Ini namanya pemberontakan kepada Allah. Kita tahu kelemahan kita, tapi kita nggak ngurus. Saudara dan saya diperhadapkan dengan begitu banyak godaan, kita tahu kelemahan kita, urus kelemahan kita. Bapak Ibu pasti nggak mampu dengan godaan itu, minta Roh Kudus kasih kekuatan kepada kita, supaya kita menjauhi dosa, lalu lakukan kebenaran yang menyenangkan Tuhan. Jangan mau ada dalam cengkraman daripada kuasa kegelapan. Supaya Bapak Ibu hidup untuk Tuhan, tidak hidup bagi kegelapan. Tulis, saya mau hidup untuk Tuhan Yesus, saya tidak mau hidup untuk kegelapan. Katakan, amin 100 juta triliun kali. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu mengerti ini, wow, Anda akan melihat perkara-perkara hebat terjadi. Apa yang Alkitab katakan untuk masalah ikatan kuasa kegelapan ini? Apa yang Alkitab katakan? Mari lihat Lukas pasal 4, ayat 18-19. Lukas pasal 4, ayat 18-19, ini menjadi ayat yang harus Bapak Ibu pegang ketika Bapak Ibu merasa, ketika Bapak Ibu masih belum yakin, apakah Bapak Ibu sudah bebas ataukah belum, atau masih terikat, ataukah sudah pernah didoakan, tapi masih merasa tertuduh, Bapak Ibu bisa pakai ayat ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu tulis itu. Roh Tuhan ada pada saya. Amin 100 miliar kali. Katakan Roh Tuhan ada pada saya. Beberapa sedang saya rasakan di roh saya. Anda pernah didoakan kelepasan, tapi Anda selalu tertuduh dan kalah terus. Beberapa Anda justru tersiksa. Dan akhirnya membuat setan punya akses untuk menyerang saudara kembali. Dulu saya paling senang doain orang kelepasan berjam-jam. Tapi dengan berjalannya waktu bergaul dengan Tuhan, pelayanan kelepasan saya tidak lebih ketika berhadapan dengan seseorang, tidak lebih daripada 20 menit saja. Jadi ketika orang mau ketemu dengan saya dalam pelayanan kelepasan, maka 1 bulan sebelumnya janjian itu, setiap minggu saya harus pantau dia bahwa dia beribadah, dia ikut ibadah sungguh-sungguh, karena yang bisa membersihkan dan melepaskan dia adalah firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan udah potong bagian-bagian tertentu, negur bagian-bagian tertentu, bersihkan dia. Dan ketika dia ketemu dengan saya, tinggal cuma sekitar 2-3% saja. Jadi kerja saya sangat-sangat simpel, sisanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi cuma 20 menit dulu saya bisa melayani orang dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh, bisa berjam-jam. Ada kalanya orang ngantri seperti datang ke dokter praktek, saudara. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara bahwa Tuhan mau supaya Anda dibebaskan oleh Tuhan. Saya satu saat melayani seorang ibu wanita yang cantik, datang dari satu kota di Jawa Barat, ketika saya masih pelayanan di Denpasar, Bali.
Ketika ibu ini datang, kemudian saya melayani dia. Ketika dia sedang cerita, lalu Roh Kudus kasih tahu kepada saya bahwa dia pakai kuasa kegelapan, terutama susuk ditaruh di wajahnya. Dan Roh Kudus kasih tahu kepada saya, kamu lihat dari tadi dia duduk, dia peluk itu tasnya erat-erat. Lalu saya memperhatikan, aneh nih ibu, ada kursi harusnya dia bisa taruh tasnya di samping kursinya, tapi dia tetap erat-erat peluk tasnya. Dan saya beritahukan, maaf ibu. Roh Kudus beritahukan kepada saya bahwa di wajah ibu pakai susuk. Dan dalam tas ibu, benda-benda yang dari dukun itu, ibu simpan. Dia kaget, dia semakin kencang seperti ini. Dan dia tanya kepada saya, siapa yang kasih tahu Pak Pendeta? Saya katakan tidak. Tadi saya katakan Roh Kudus yang kasih tahu. Dia bersikeras. Dia tidak mau untuk akui itu. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya begini, dia sakit hati dengan suaminya. Nah, saya tanya ini bagaimana dengan suami ibu? Dia katakan, langsung mukanya berubah, yang tadinya manis, tiba-tiba mukanya berubah jadi jahat. Dia katakan ini, untuk apa Pak Pendeta, tanya-tanya suami saya. Saya tahu roh jahatnya nggak senang. Kemudian saya layani ibu ini, singkat cerita, dia ngampuni suaminya. Akhirnya dia serahkan ketika saya lihat di dalam tasnya, semua onderdil yang akan membuat ketika dia pakai lipstick, eyeshadow, blush on, maka suaminya nggak kemana-mana. Ternyata suaminya itu pakai wanita lain. Dan bisa perginya berbulan-bulan. Kemudian dia anak Tuhan awalnya. Tapi karena dia putus asa, dia pergi ke dukun. Dan dukun kasih dia begitu banyak hal, bahkan susuk ditaruh di pipi kiri, pipi kanan, di bawah dagu, di atas. Sehingga dia jadi sangat cantik. Dan ketika suaminya pulang, ketika dia pakai onderdil yang tadi, suaminya nggak kemana-mana, suaminya tetap di dalam rumah. Tapi ketika dia masuk mandi, langsung dia keluar, suaminya nggak ada lagi. Ketika itu luntur dari wajahnya. Dan hari itu saya katakan kepada dia, ibu, maukah ibu lepaskan ini? Dan kita berdoa supaya suami ibu kembali. Karena dia sudah dengar banyak firman Tuhan, kemudian dia lepaskan tasnya itu. Saya taruh dalam satu kresek, saudara. Bapak Ibu tahu ketika saya doakan ibu ini, dan kemudian setelah benda-benda itu saya bakar, itu baunya sulfur. Baunya itu seperti bau-bau dupa yang naik, yang bau nggak enak. Bagi saya itu nggak enak. Ada roh jahatnya di situ. Ketika saya bakar itu, waktu saya balik wajah dan lihat, balik muka dan lihat ibu ini, saya begitu kaget. Tiba-tiba mukanya yang tadi cantik, berubah jadi tua, saudara. Berubah jadi nenek-nenek. Berubah jadi tua. Kemudian saya doa dan tumpangin tangan di atas dia. Umurnya mungkin baru sekitar 55 tahun, kan belum terlalu tua juga. Ketika saya doakan dia, mukanya kembali dan penuh kemuliaan. Saudara, berapa bulan kemudian, saya dengar, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, suaminya kembali sampai hari ini. Katakan haleluya 10.000 triliun kali, Yesus kita adalah Yesus pemenang yang hebat. Luar biasa. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Saya dengan berjalan dengan Tuhan, hal yang saya lihat begini, ngusir roh jahat itu paling cepat. Yang paling lama itu ketika roh jahat bersembunyi di balik pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia itu. Itu yang lama. Tapi kalau berurusan dengan roh jahat, dalam nama Yesus, out dia. Ketika Anda hidup sungguh-sungguh, Anda hidup penuh dengan pengurapan Allah, dalam nama Yesus, out. Saya pernah doain orang yang benar-benar sangat kuat karena dikuasai kuasa kegelapan. 10 laki-laki besar dilemparkan dengan sangat mudah. Ketika saya datang dalam anugerah Tuhan, ketika dia lihat saya, dia mundur sampai di sudut. Dan roh jahat berkata begini, kenapa kamu datang? Saya katakan, saya datang untuk melepaskan anak ini karena bukan milikmu.
Dan roh jahat bisa bicara begini, dia sudah jadi milik saya sejak lama sekali. Dia sudah diserahkan sama kakek saya. Dia sudah diserahkan sama kakeknya kepada saya. Dia milik saya. Saya pakai firman Tuhan. 1 Korintus 3, 16, 17. Tubuhnya adalah bait Allah, bukan milik. Keluar. Dan roh jahat itu keluar. Ada tarik lidahnya itu keluarnya sampai 15 cm. Itu kan sesuatu yang abnormal. Nggak mungkin lidah normal keluar 15 cm. Ini lidahnya ditarik keluar, roh jahat keluar, tarik lidahnya sampai 15 cm. Dan pergi dengan suara melengking, anak itu jatuh, bang. Ketika dia dibebaskan roh jahat, dibebaskan dari roh jahat, langsung roh Allah penuhi dia dibaptis Roh Kudus. Saya beritahukan kepada saudara, roh Tuhan ada padaku melalui Roh Kudus. Ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda akan melihat, Anda akan membebaskan para tawanan, Anda juga membebaskan dirimu sendiri. Anda membebaskan orang-orang buta. Anda membebaskan orang-orang tertindas ketika Roh Kudus ada pada saudara. Ayat yang tadi kita baca dalam Lukas 4 ayat 18-19, pernyataan Yesus di atas adalah kutipan dan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Ini adalah nubuatan dari Yesaya. Yesaya bernubuat itu 700 tahun yang lalu sebelum Yesus datang. Jadi 700 tahun setelah itu baru Yesus datang. Ini nubuatan Yesaya yang digenapi dengan Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun kepada 120 orang di loteng atas Yerusalem. Ini merupakan sebuah pernyataan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17, saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya. Ya. Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya, tanda-tanda ini akan menyertai saudara. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Bicara tentang okkultisme, kegelapan. Dan sekalipun mereka minum racun maut. 4. Mereka tidak akan mendapat celaka. Yang kelima, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dikatakan balik ayat 17, kalau balik ayat 17, tidak dikatakan ini tanda-tanda ini hanya menyertai Pastor Luther Dias saja. Yang lain tidak, enggak ada ayatnya. Tapi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya hari ini? Katakan, saya percaya Yesus. Amin. 100.000 triliun kali. Tolong ini di bold ya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ini merupakan tanda-tanda umum yang harus menyertai semua orang percaya. Artinya semua orang percaya bisa usir setan. Berbicara dalam bahasa baru ini diterjemahkan dengan bahasa roh. Bahasa doa. Apalagi mereka pegang racun maut, bahkan pegang ular. Ular bicara tentang okkultisme, kuasa kegelapan. Tidak membahayakan, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan membesar-besarkan roh jahat, besar-besarkan Yesus. Karena ini tanda yang akan menyertai orang percaya. Tolong tetap di bold, jangan dihapusin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Artinya saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut mengalami kemerdekaan dari dosa dan maut. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus Tuhan kamu selamat. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hari itu mati, hari itu Anda mati dibawa ke Firdaus. Tapi kalau besok lusa masih hidup, maka dikasih yang namanya pertobatan. Kenapa? Karena kita bocor. Tapi ini tanda bagi orang percaya. Tidak dikatakan bahwa hanya untuk orang tertentu. Nanti ekspresi karunia
Makanya kalau kita pergi ke dokter, ada dokter umum, ada dokter spesial. Nanti ada karunia-karunia spesial yang orang-orang tertentu yang pertajam yang Tuhan kasih untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, untuk usir setan, semua kita lakukan itu. Semua kita harus lakukan itu. Berarti Anda nggak boleh andalkan seseorang. Kalau roh Allah ada pada saudara, maka saudara dan saya harus usir setan itu. Kenapa sampai saya mengajarkan ini kepada Bapak Ibu? Supaya kita tidak tergantung kepada idol termasuk hamba Tuhan. Orang katakan, Pak Pendeta, Bapak Pendeta nggak takut ngomong seperti itu? Kenapa? Nanti orang nggak akan cari Pak Pendeta lagi. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting orang ketemu Tuhan. Karena saya datang hanya untuk menunjukkan jalan atau suara. Iya, di padang gurun, akulah suara orang di padang gurun yang berkata, persiapkanlah jalan bagi Raja kemuliaan, prepare the way for the King of Glory. Aku bukan jalan, Yesus adalah jalan. Lebih baik saya tidak terkenal, yang penting Yesus terkenal. Sebab kalau saya terkenal, saya jadi sombong. Tapi kalau Yesus yang dinomorsatukan, saya adalah kacungnya. Haleluya. Saya ajarkan ini kepada Bapak Ibu, sehingga kebenaran ini masuk kepada setiap kita. Bahwa kita cuma adalah hamba yang tidak berguna. Yang kalau lakukan segala sesuatu, Anda cuma berkata, semua ini kasih karunia. Bukan tentang saya, tentang Yesus. Kalau saya usir setan dalam nama Yesus, bukan tentang Pastor Luther Bias. Kalau ada yang sembuh, ada yang dibebaskan, bukan tentang Pastor Luther Bias. Seluruh hidupku sudah aku taruh ke dalam tangan yang perkasa, yaitu nama Yesus, dan ada dalam kendalinya 100 juta triliun kali, bahkan tidak bisa dihitung. Haleluya. Berarti begini, kenapa sampai saya ajarkan ini? Karena ada dasar firman. Pertanyaannya ini, apakah orang percaya bisa dipengaruhi dan berada dalam ikatan kuasa kegelapan lagi? Pertanyaan ini saya minta kita voting malam ini. Jawab ya atau tidak. Apakah orang percaya bisa dipengaruhi dan berada dalam ikatan kuasa kegelapan lagi? Apa jawab Bapak Ibu? Wow, banyak yang bilang bisa. Oke. Apakah orang percaya bisa dipengaruhi dan berada dalam ikatan kuasa kegelapan lagi? Jawabannya adalah bisa. Untuk itulah ada peringatan. Ya. Untuk itulah ada peringatan. Dari ayat yang tadi kita baca, dari Efesus 6, ayat 10 sampai ayat 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Alasan ayat ini dikeluarkan karena orang percaya bisa dipengaruhi dan berada dalam ikatan kuasa kegelapan. Bahkan beberapa pengalaman saya temukan ketika orang percaya dikuasai kegelapan, mereka lebih fanatik dengan kuasa kegelapan. Saya ulangi ya, beberapa orang percaya yang awalnya sudah sungguh-sungguh, sudah melayani Tuhan, terlibat di gereja, ketika dikuasai kuasa kegelapan, dipengaruhi kuasa kegelapan, mereka sangat fanatik dengan kuasa kegelapan. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya harus waspada dan berjaga-jaga. Karena orang percaya pun bisa dipengaruhi, bisa berada dalam ikatan kuasa kegelapan. Untuk mengalami kelepasan, kita perlu datang kepada Tuhan. Ini langkahnya. Untuk mengalami kelepasan, pertama kita perlu datang kepada Tuhan. Untuk apa? Mengaku dosa, agar diampuni, disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata kuncinya di mana? Mengaku dosa. Karena pengakuan bagi Tuhan selesai. Amin. Pengakuan bagi Tuhan selesai. Ketika kita mengaku, Ia mengampuni. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata yang dipakai akan di situ, kalau tidak mengaku, tidak diampuni. Kan begitu. Kan begitu. Berarti kalau mengaku, diampuni segala, bukan cuma satu, semua yang kita lakukan. Buatnya satu-satu, ngakunya satu-satu. Jangan ngakunya umum. Haleluya. Aku berzina, aku mabuk, aku pencuri, aku begini, aku terikat okkultisme, aku ini, ngaku satu-satu, buat satu-satu, ngaku satu-satu. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu ketika sudah mengaku, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 5:14. Yohanes 5:14 berkata begini. Tolong ditampilkan. Yohanes 5:14, bukan ayat 4. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya ketika Anda sembuh, ketika Anda dilepaskan, ketika Anda dipulihkan, kata kuncinya jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan datang lebih buruk. Ayat yang lain berkata ketika roh jahat keluar dari seseorang, maka roh jahat itu mengembara. Lalu dia mengajak 7 roh yang lebih jahat kembali kepada rumahnya yang dulu. Rumahnya itu Anda dan saya. Roh jahat tidak pernah berkata itu mantan rumahnya. Tidak. Dia katakan rumahku yang dulu. Dan ketika dia kembali, keadaan kita lebih parah dari keadaan semula. Anda dibebaskan, Anda didoakan kelepasan, good, bagus. Anda dibebaskan, berteriak, good, roh jahat keluar, yes. Anda disembuhkan, yes. Tapi selesai itu Anda harus isi, jangan cuma teratur, rapi, tersusun rapi, tapi tidak diisi dengan firman, tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan perbuatan benar, tidak diisi dengan perbuatan baik, tidak mau melayani, roh jahat akan datang kuasai saudara. Yesaya 43 ayat 25, ketika kita mengaku, Alkitab berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Kapan Tuhan tidak ingat dosa kita? Ketika mengaku itu. Manusia selalu ingat dosa orang lain. Dosa istrinya yang kemarin ingat, dosa suami kemarin ingat. Tuhan itu ketika kita mengaku, lupa dia. Tidak ingat sama sekali. Yang pertama itu adalah mengaku dosa. Untuk Anda dibebaskan ya. Pertama mengaku dosa. Katakan untuk saya dibebaskan, yang pertama saya harus mengaku dosa. Bapak Ibu tulis di situ. Untuk saya dilepaskan dari kuasa kegelapan, yang pertama saya harus datang kepada Tuhan mengaku dosa. Urutan ini Bapak Ibu supaya tahu. Yang kedua, saya harus berdoa dengan kuasa. Atau berdoa dengan percaya. Yang kedua, untuk saya dibebaskan dari ikatan roh jahat, saya harus berdoa dengan percaya. Yang pertama tadi apa? Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, harus berdoa dengan iman, yakin bahwa saya bebas. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya ini untuk Bapak Ibu. Apakah untuk didoakan kelepasan harus didoakan oleh hamba Tuhan? Tolong jawab. Tolong jawab Bapak Ibu. Apakah untuk dibebaskan dari roh jahat harus didoakan oleh hamba Tuhan? Ada 2 jawaban, ada ya, ada tidak, ada ya, ada tidak. Yang mana yang benar?
Apakah untuk dibebaskan dari ikatan setan harus didoakan oleh hamba Tuhan? Ada yang ya, ada yang tidak, ada yang sudah capek ya dan tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ayat yang tadi yang saya kasih kepada saudara. Kalau Roh Allah ada dalam saudara, kalau kita terima Yesus, kita disebut orang percaya, kita bisa usir setan sendiri. Kalau orang percaya semua mengerti ini, wow. Kita menjadi jemaat yang dewasa. Jadi jemaat yang bukan cuma tinggal terima, tapi cuma di jemaat yang nolong orang lain. Tidak. Jawabannya tidak. Apakah harus didoakan oleh hamba Tuhan? Roh Kudus dapat bekerja dalam hidup kita ketika kita mengundang Dia hadir dalam hidup kita. Saat saudara dan saya memutuskan untuk dibebaskan, berdoalah dengan iman. Perkatakan, deklarasikan bahwa melalui kematian, kebangkitan Kristus, Anda telah dibebaskan dari dosa A, B, C, D, E, Z. Anda sekarang ini hidup sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Katakan, sekarang saya hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Amin. 100.000 triliun kali. Haleluya. Pak, ada orang yang cari hamba Tuhan. Ditolong, iya boleh. Ditolong tapi mesti diajarkan. Saya nggak mau Bapak Ibu tergantung dengan seseorang. Saya mau Bapak Ibu tergantung dengan Yesus. Amin. Jadi kita hamba kebenaran. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan? Yes, sangat bisa. Tapi untuk nolong orang benar. Amin. Untuk menolong mereka bertumbuh. 5 jawatan ada untuk mereka bertumbuh. Bukan tergantung dengan 5 jawatan itu. Tapi untuk menolong umat Allah supaya mereka bertumbuh mengenal Allah dengan benar. Termasuk juga dewasa dengan karunia-karunia. Kalau orang cuma hanya lihat Yesus. Tapi ada pelayanan di kelepasan di gereja. Ada. Karena tugas gereja adalah melayani. Tapi gereja juga harus mengajarkan jemaat, mereka bisa tolak sendiri. Dan pengalaman saya jalan dengan Tuhan dan diajarkan Roh Kudus, doa kelepasan yang paling cepat adalah ketika saya doa dan orang yang terikat itu juga ikut tolak. Aku tolak segala roh Cina, aku tolak segala roh mabuk, aku tolak paling cepat. Lalu saya cuma katakan dalam nama Yesus otoritas roh jahat itu pergi, tinggalkan dia. Karena dia sendiri tolak. Tapi kalau doa dia diam. Kalau tiba-tiba, mau muntah dan sebagainya. Lama, berjam-jam Bapak Ibu akan doakan orang model gitu. Tapi ketika dia ikut tolak, aku tolak setiap stres, aku tolak setiap roh ketakutan, aku tolak setiap sakit yang tidak sembuh, kutu-kutu keturunan, aku tolak, aku tolak, aku tolak, aku tolak. Anda akan lihat kelepasan, bisa keluar melalui muntah, bisa keluar melalui teriakan, bisa keluar melalui suara yang melengking tinggi, bisa keluar melalui bau sulfur, bisa keluar melalui keringat, macam-macam. Haleluya. Tugas saya adalah nolong Bapak Ibu. Tapi keputusannya harus dari Bapak Ibu. Beberapa daripada orang-orang yang saya layani, ada kalanya istri-istri bawa suaminya. Dan ketika suaminya ada di depan saya selalu tanya, Pak, maaf, Bapak datang di sini karena mau sendiri, atau apa? Dia katakan, Pak Pendeta, saya pilih datang ketemu Pak Pendeta supaya saya jangan bertengkar dengan istri saya di rumah. Oh begitu, Pak. Maaf, Pak, boleh Bapak panggil istri Bapak? Istrinya masuk dan saya katakan, boleh Bapak keluar sebentar? Saya katakan, Ibu,
Nggak usah ajak suami kalau suami datang karena terpaksa. Karena pelayanan kelepasan itu harus dari hatinya yang mau tolak sendiri. Kalau tidak, buang-buang waktu saya. Dan karena Tuhan sangat menghargai kehendak bebas daripada setiap pribadi, maka kalau orang itu tidak punya hati yang terbuka, tidak terjadi sesuatu. Bahkan mungkin pulang bertengkar lagi di rumah. Jadi tunggu sampai suami ibu mau sendiri, suruh hubungi saya. Makanya ibu-ibu bersabar, suami-suami orang tua bersabar. Kalau anak-anak belum mau, jangan paksa. Doa sampai mereka mau. Karena itu paling cepat dan semua ada pada waktunya Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, tugas saya cuma nolong. Tapi Bapak Ibu yang harus bisa tengking sendiri, bisa bebaskan diri sendiri, nolak sendiri. Bisa minta ampun di hadapan Tuhan. Berdoa dengan iman. Haleluya. Itu yang harus lakukan. Kemudian yang ketiga adalah deklarasikan iman. Saya bebas. Gitu Bapak Ibu. Saya cabut segala kutuk keturunan yang turun di atas hidup saya. Saya cabut setiap perkataan sia-sia. Saya cabut roh kelemahan tubuh berupa sakit penyakit, sakit yang tidak sembuh-sembuh, di atas kaki saya, di pinggang saya, di bagian manapun. Saya cabut roh jahat yang suka mengganggu di rumah saya. Saya usir, deklarasikan dengan iman. Dalam nama Yesus, out! Lalu percaya, itu udah terjadi. Jangan pikir, jadi atau tidak ya, jadi atau tidak ya. Enggak akan jadi-jadi. Kalau berjalan dengan Tuhan, jangan main pakai perasaan manusia, pikiran manusia. Tapi iman itu artinya gini, believe, percaya saja sudah terjadi. Dan keempat, selanjutnya setelah Anda dibebaskan, jadi yang pertama datang mengaku dosa, yang kedua adalah saudara apa? Ya, doa dengan iman. Ketiga adalah saudara deklarasikan bahwa Anda bebas, dan yang keempat adalah izinkan Roh Kudus memimpin hidup Anda dan saya untuk kita berjalan dalam firman Tuhan. Jadi jangan lagi berjalan seturut dengan mau kita, pikiran kita, perasaan kita. Tapi izinkan Roh Kudus memimpin kita. Jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan Anda. Jesus be the center. Dan layanilah Tuhan. Serta sesama. Saya lihat ada banyak orang, maaf Bapak Ibu, ada banyak orang yang saya layani. Doakan kelepasan. Setelah doakan kelepasan, 3 tahun kemudian saya dengar keadaannya lebih parah daripada pertama kali ketemu saya. Kenapa? Karena dia kemudian pusatkan dirinya untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak mau melayani sama sekali. Sehingga akhirnya dia dicengkram roh jahat lagi. Ketika datang ke gereja, bahasanya gini, saya capek, saya sudah pernah didoain sudah beberapa kali. Dia putus harapan. Dia tidak mau dibebaskan. Dia tidak mau membebaskan dirinya dipimpin Roh Kudus. Dia mau dia yang pimpin. Roh Kudus harus ikut maunya. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang ini tidak akan pernah mengalami kelepasan dari ikatan roh jahat. Tapi kalau Bapak Ibu izinkan Roh Kudus memimpin Bapak Ibu, jika roh anak itu membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Amin. Jika Roh Kristus membebaskan kita, Roh Kristus adalah Holy Spirit, maka kita benar-benar merdeka. Harus hidup dipimpin Roh Kudus, baru kita disebut anak-anak Allah.